Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, karena nikmat sehat adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hari baik junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, memberikan petunjuk kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tahun ini merupakan salah satu Ramadan terberat buat kita. Karena bulan Ramadan tahun ini Allah menguji kita. Allah menguji di sebagian besar kaum muslimin di hampir seluruh dunia dengan pandemi COVID-19, yang menjadi salah satu ujian buat kita, sehingga kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini terasa lebih nikmat, terasa lebih hikmat, karena beratnya itu. Nah, kalau kita nilai ujian itu dengan sabar, dengan ikhlas, maka ujian itu bukan menjadi sebuah beban, tapi malah justru menambah kenikmatan buat kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa tips kita menghadapi pandemik seperti ini. Tips kita sebagai seorang muslim menghadapi krisis kesehatan sekarang ini. Ibnu Sina yang sebagian besar di barat sana terkenal dengan Avicenna merumuskan 3 tips kesehatan buat kita dalam menghadapi krisis kesehatan atau pandemi. Yang pertama, Ibnu Sina mengatakan bahwa dalam menghadapi krisis kesehatan seperti ini atau pandemik seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mempunyai rasa yang tenang. Tenangnya hati, tenangnya pikiran dalam menghadapi ini semua. Kalau kita sebagai seorang muslim, apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita tenang? Karena ketenangan adalah nisfus syifa atau nisfus dawa, sebagian daripada obat itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan ketenangan? Di bulan Ramadan ini banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, atau kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan buat kita di bulan Ramadan ini, ketika diuji oleh Allah dengan krisis kesehatan seperti ini, dengan pandemik seperti ini, kita bisa meningkatkan kualitas zikir kita kepada Allah. Kita bisa meningkatkan kualitas kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati kita tenang, supaya pikiran kita tenang, dan ujung-ujungnya adalah supaya jiwa kita tenang. Dan insya Allah kalau kita sudah merasakan ketenangan, maka itu adalah setengah dari obat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis kesehatan menurut Ibnu Sina? Yang kedua adalah kita menghindari dari sifat panik. Kita tidak boleh panik.
Kita tidak boleh kemudian merasa ini merupakan ancaman yang luar biasa. Ini merupakan azab, ini merupakan cobaan yang luar biasa. Sehingga hati kita sempit, dada kita sempit, pikiran kita sempit. Karena sebaliknya dari tenang tadi, kalau tenang itu adalah sebagian daripada obat, tapi kalau kepanikan itu adalah sebagian dari penyakit itu sendiri. Sumber penyakit itu sendiri adalah kepanikan. Maka di momen yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, bagaimana cara supaya kita tidak panik dan tidak menimbulkan kepanikan kepada orang lain dalam menghadapi pandemik ini? Yang pertama adalah kita mengurangi aktivitas kita di media sosial dengan membaca berita-berita tentang pandemik COVID-19 ini, dan juga kita mengurangi aktivitas kita men-share atau berbagi berita-berita tentang COVID-19 ini kepada orang lain. Biarkanlah para ahlinya saja yang memberikan berita atau penilaian terhadap pandemik ini. Kita yang bukan ahlinya, cukup kita berdoa, bermunajat kepada Allah untuk terhindar dari pandemik ini. Dalam keyakinan kita bahwa maut atau ajal adalah merupakan takdir Allah yang sudah ada sejak zaman ajali, yang tidak bisa dirubah. Maka kita juga harus yakin dalam keyakinan kita bahwa ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, nyawa kita lepas dari badan kita, itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab apapun dan dimanapun bisa terjadi. Tetapi Allah juga mensyariatkan kepada kita untuk berikhtiar. Maka ikhtiarlah yang terbaik, lakukanlah yang terbaik untuk supaya pandemik ini tidak menyebar terlalu luas, tidak mewabah yang sebagian hebat. Ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah stay home, kita tetap di rumah. Kita tidak keluar rumah dengan kondisi yang tidak penting. Tetap di rumah. Yang kedua, kita menjaga kesehatan kita dengan rajin mencuci tangan dan lain-lain. Yang ketiga, kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berinteraksi secara langsung dengan sesama manusia. Ataupun kalau kita butuh berinteraksi, maka gunakanlah alat pelindung. Kita bisa menggunakan masker dan lain-lain. Tapi ingat, kita tidak boleh panik, kita tidak boleh gegabah, kita tidak boleh menyebarkan berita-berita yang bisa menimbulkan kepanikan. Kita move on dari media sosial kita. Kita alihkan waktu yang biasanya kita habiskan untuk bermedia sosial, kita alihkan untuk ibadah kepada Allah. Kita perbanyak baca Quran, kita banyak zikir kepada Allah, kita banyak bertasbih, beristighfar kepada Allah, sambil terus bermunajat minta ampun kepada Allah agar pandemik ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekia dirahmati Allah. Yang ketiga, tips yang disampaikan oleh Ibnu Sina adalah kita harus bersifat sabar. Sabar dalam menghadapi ini semuanya. Karena kesabaran adalah setengah daripada kesembuhan. Jadi kesabaran adalah setengah daripada kesembuhan. Maka daripada itu, marilah kita pupuk diri kita menjadi manusia-manusia yang sabar. Di bulan Ramadan ini, kesabaran itu harusnya semakin meningkat. Karena satu sisi kita bersabar menahan lapar dan haus, di satu sisi kita bersabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat atau bersabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, kita bersabar menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jikalau kita bisa menjalankan tips ini,
Yang pertama, kita mempunyai sifat yang tidak gegabah atau tenang. Yang kedua, kita mempunyai sifat yang sabar. Yang ketiga, kita mempunyai hati yang tenang. Insya Allah kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah ini. Dan kita bermunajat, berdoa kepada Allah tanpa henti agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan dengan sukacita, dan kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri nanti dengan sukacita yang kita rayakan bersama-sama dengan keluarga besar kita, keluarga tercinta kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan terus kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semua dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.